Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Latif dengan NIM 2409269 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum eksperimen fisika dasar mengenai kemagnetan. Nah, pengertian magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti besi dan baja. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana hubungan kuat arus terhadap simpangan sudut pada jarum kompas. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan jarak kawat terhadap simpangan sudut kompas. Lalu yang ketiga, bagaimana menentukan medan magnet bumi berdasarkan percobaan dengan kawat lurus dan kompas. Nah, adapun tujuan eksperimennya, yang pertama itu menentukan hubungan kuat arus terhadap simpangan sudut pada jarum kompas. Lalu yang kedua, menentukan hubungan jarak kawat terhadap simpangan sudut kompas. Lalu yang ketiga, menentukan medan magnet bumi berdasarkan percobaan dengan kawat lurus dan kompas. Nah, adapun hipotesis dari kelompok kami yaitu yang pertama, semakin kuat arusnya, maka simpangan sudut pada jarum kompas akan semakin besar. Lalu yang kedua, semakin jauh jarak antara kawat dengan kompas, maka simpangan sudutnya akan kecil. Dasar teori. Magnet adalah jenis benda yang memiliki medan magnet. Medan magnet dapat tercipta dari aliran listrik yang melalui kawat tembaga dan logam. Magnet ini disebut dengan elektromagnetik. Elektromagnetik terjadi karena ada arus listrik yang mengalir melalui kawat pengantar dan menciptakan medan magnet di sekitarnya. Aliran elektron dalam kawat adalah penyebab utama terbentuknya medan magnet ini. Nah, untuk kasus pada kawat lurus dapat dihitung dengan rumus B sama dengan mu0 dikali I dibagi 4pi dikali R dikali cos theta 1 ditambah cos theta 2. Untuk kasus pada kawat melingkar dapat dihitung dengan rumus B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2 dikali R. Nah, adapun alat dan bahan untuk percobaan kali ini yaitu yang pertama kompas, lalu yang kedua power supply, yang ketiga kabel pecapit buaya, yang keempat kawat tembaga, yang kelima meteran, yang keenam statif, dan yang ketujuh amplas. Nah, prosedur percobaannya yaitu yang pertama sambungkan tembaga pada statif, lalu yang kedua sambungkan power supply ke kawat, lalu yang ketiga atur ketinggian kawat dari kompas, lalu yang keempat nyalakan power supply, lalu yang kelima variasikan arus sebanyak 5 kali percobaan dan variasikan jarak sebanyak 5 kali percobaan. Lalu lakukan analisis data. Nah, setelah melakukan uji praktikum, maka akan didapatkan hasil praktikumnya yaitu eh, pada tabel pertama yaitu adalah variasi arus dan didapatkan grafik arus terhadap sudut simpangan. Nah, grafik menunjukkan bahwa semakin besar arusnya maka sudut simpangannya juga akan semakin besar. Nah, untuk eh, data hasil yang kedua yaitu adalah variasi jarak dan didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, grafik menunjukkan bahwa semakin jauh jarak antara kawat dengan kompas, maka sudut simpangan pada kompas akan semakin kecil. Nah, kesimpulannya, kuat arus berbanding lurus dengan sudut simpangan, sementara jarak antara kompas dan kawat berbanding terbalik dengan simpangan sudut. Dalam eksperimen kali ini, kami mendapat nilai medan magnet yang ditemukan, yaitu ketika eksperimen dengan variasi kuat arus, mendapat nilai plus minus 5 sampai 8 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Dan ketika eksperimen dengan variasi jarak, mendapatkan nilai plus minus 4 sampai 8 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Yang mana mendekati literatur yaitu sebesar plus minus 4 sampai 6 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Percobaan menunjukkan bahwa medan magnet bumi juga mempengaruhi hasil pengukuran. Meskipun nilai yang diukur tidak sepenuhnya sesuai dengan literatur. Faktor-faktor yang memengaruhi medan magnet seperti getaran yang terjadi memengaruhi sudut kompas atau juga ketika pengukuran simpangan sudut yang kurang presisi. Meskipun hasil percobaan menunjukkan beberapa perbedaan dengan nilai literatur, prinsip dasar tentang pengaruh arus dan jarak terhadap medan magnet tetap terkonfirmasi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.